wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan mengenai materi analisis perilaku konsumen. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 5. Yang pertama Asep Solihun, kedua Isko Malasari, yang ketiga Monika Arista, yang keempat Putri Diana Desmawiyanti, yang kelima Waldi Awala, dan yang keenam Rini Sukmadeni. Baik, di sini saya akan langsung saja dengan membahas yang pertama, yaitu pengertian analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Perilaku konsumen adalah aktivitas seseorang saat mendapatkan, mengkonsumsi, dan membuang barang atau jasa, menurut Blackwell, Vineyard and Angel tahun 2021. Perilaku konsumen sendiri dapat didefinisikan sebagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana manusia melakukan pertukaran aspek hidupnya. Dengan kata lain, perilaku konsumen mengikuti pikiran dan perasaan yang dialami manusia dan aksi yang dilakukan saat proses konsumsi. Perilaku konsumsi menitik beratkan pada aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi dari individu. Perilaku konsumen berhubungan dengan alasan dan tekanan yang mempengaruhi pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembangunan barang dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu kategori analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen di Indonesia dikategorikan menjadi 10, yaitu yang pertama, berpikir jangka pendek. Ternyata sebagian besar konsumen Indonesia hanya berpikir jangka pendek dan sulit untuk diajak berpikir jangka panjang seperti dengan mencari yang serba instan. Yang kedua, tidak terencana. Hal ini tercermin pada kebiasaan membeli produk yang kelihatan menarik tanpa perencanaan sebelumnya. Yang ketiga, suka berkumpul. Masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan yang suka berkumpul atau sosialisasi. Yang keempat, gagap teknologi. Sebagian besar konsumen Indonesia tidak begitu menyukai teknologi. Yang kelima, berorientasi pada konteks. Konsumen cenderung menilai dan memilih sesuatu dari tampilan luarnya. Keenam, suka buatan luar negeri. Sebagian konsumen Indonesia juga lebih menyukai produk luar negeri dibandingkan produk sendiri. Yang ketujuh, beragama atau religius. Konsumen Indonesia sangat peduli terhadap isu agama. Inilah salah satu karakter khas konsumen Indonesia yang percaya pada ajaran agamanya. Yang kedelapan, gengsi. Konsumen Indonesia amat getil dengan gengsi. Banyak yang ingin cepat naik status walaupun belum pada waktunya. 9. Budaya lokal. Sekalipun konsumen Indonesia gengsi dan menyukai produk luar negeri, namun unsur fanatisme kedaerahannya ternyata cukup tinggi. Ini bukan berarti bertentangan dengan hukum perilaku yang lain. 10. Kurang peduli lingkungan. Salah satu karakter konsumen Indonesia yang unik adalah kekurang kepedulian mereka terhadap isu lingkungan. Tetapi jika melihat prospek ke depan, kepedulian konsumen terhadap lingkungan akan semakin meningkat, terutama mereka yang tinggal di perkotaan, begitu pula dengan kalangan menengah atas relatif lebih mudah paham dengan isu lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku konsumen. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan nilai guna utility kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Nah, pendekatan nilai guna utility kardinal ini sering disebut dengan teori nilai subjektif. Berarti dianggap memberikan manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dan itu dapat dinyatakan secara kuantitatif, yaitu dapat diukur, di mana keseimbangan konsumen dalam memaksimumkan kepuasan atas konsumsi berbagai macam barang dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan konsumen itu untuk membeli unit tambahan. Nah, besarnya kepuasan marginal utility akan selalu menurun dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi secara terus-menerus. Selanjutnya ada pendekatan nilai guna ordinal. Nah, pendekatan ini sering juga disebut dengan analisis kurva indifference. Berarti manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengonsumsi barang-barang
yang tidak dapat dinyatakan kuantitatif, yaitu tidak dapat diukur. Pendekatan ini muncul karena adanya keterbatasan yang ada pada pendekatan kardinal. Meskipun bukan berarti pendekatan kardinal tidak memiliki kelebihan. Ada kelemahan dari pendekatan ordinal, yaitu kepuasan konsumen dari mengonsumsi barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Pada kenyataannya itu pengukuran tersebut sulit dilakukan. Ada persamaan kardinal dan ordinal, yaitu sama-sama menjelaskan tindakan konsumen dalam mengonsumsi barang-barang yang harganya tertentu dengan pendapatan konsumen yang tertentu pula. Yang terakhir ada perbedaan kardinal dan ordinal. Nilai guna utility kardinal ini menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka, sementara analisis ordinal besarnya utility tidak dapat dinyatakan dalam bilangan angka. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Diana. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep elastisitas. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Maksudnya adalah, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun distribusi kemakmuran. Ada dua elastisitas. Yang pertama adalah elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand. Elastisitas harga permintaan adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang diakibatkan perubahan harga barang atau jasa tersebut. Besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut dengan koefisien elastisitas. Yang kedua, elastisitas silang atau cross elasticity. Elastisitas silang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Hubungan tersebut dapat bersifat pengganti dan dapat pula bersifat pelengkap. Terdapat 3 macam respons perubahan permintaan suatu barang. Yang pertama adalah elastisitas silang positif, yang artinya peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi meningkatkan permintaan terhadap teh. Kopi dan teh merupakan dua barang yang dapat saling menggantikan atau barang substitutif. Yang kedua, elastisitas silang negatif. Peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut bersifat komplementer atau pelengkap. Yang ketiga, elastisitas silang nol. Permintaan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Dalam kasus semacam ini, kedua macam barang tidak saling berkaitan. Contohnya adalah kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Waldi. Oke, baiklah, materi berikutnya yaitu manfaat analisis perilaku konsumen. Nah, pemahaman terhadap perilaku konsumen yang bertujuan untuk kepentingan dan menyusun strategi pemasaran. Nah, di materi kali ini itu tentang manfaat perilaku analisis konsumen ini bertujuan bagaimana cara kita untuk mengatur strategi ke depannya. Karena di dalam perilaku konsumen itu berbeda-beda cara penyampaian dan juga cara menghadapi konsumen itu. Nah, di dalam materi ini manfaat analisis perilaku konsumen itu terbagi kepada 6 bagian. Yang pertama itu memahami perbedaan konsumen. Nah, di bagian pertama ini itu terdapat banyaknya variasi dan individu dari suatu konsumen tersebut. Nah, maksudnya gini, ketika kita menghadapi suatu perilaku konsumen, hendaklah kita melihat dulu konsumen kita itu siapa, entah dia orang tua ataupun seumuran sama kita ataupun juga di bawah dari kita. Bagaimana cara kita menghadapi variasi dari konsumen kita tersebut. Jangan kita menyamakan bagaimana pelayanan kita terhadap orang yang lebih tua kita samakan dengan pelayanan kita terhadap anak-anak. Nah, di situ kita harus memahaminya. Nah, yang kedua itu mempertahankan konsumen. Nah, di mempertahankan konsumen ini bagaimana cara kita untuk mendapatkan pelanggan tetap dari konsumen kita tersebut. Bagaimana konsumen kita itu menilai kita dari cara kita berbicara dan juga cara pelayanan kita. Seperti yang nomor 1 tadi.
Berkaitannya yaitu bagaimana cara kita melayani mereka. Apakah kita melayani mereka sama dengan melayani anak-anak? Nah, yang ketiga yaitu merancang program marketing. Nah, produk tertentu siapa sih yang akan menjadi target? Misalnya produk minggu ini produk A. Nah, bulan depan atau bulan depannya lagi akan membuat produk B. Jadi cara kita untuk mempersiapkan produk B ini jangan sama dengan produk A gitu. Jadi tingkatkan lagi produk B ini dari pengalaman kita menjual di produk A. Jadi adanya keterkaitan antara penjualan produk A dengan produk B. Kemudian yang keempat itu prediksi tren pasar gitu. Kita melihat dulu masalah yang di pasar itu apa gitu. Jadi kita masuk ke dalam masalah pasar itu dan kita menemukan solusi. Nah, dari sinilah kita nanti akan dapat solusi bagaimana kita memahami perilaku konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen pada saat itu. Berikutnya yaitu meningkatkan daya saing. Nah, bagaimana kita sudah terjun ke dunia pasar, kita harus siap bersaing dengan pesaing yang lain gitu. Jadi kita tidak boleh diam kalau kita udah ngambil bisnis ini dan terjun langsung ke pasar gitu. Kemudian yang selanjutnya itu meningkatkan customer service. Nah, di bagian ini para pebisnis untuk menganalisa konsumen itu haruslah meningkatkan pelayanannya gitu. Baik dari cara berbicara maupun cara pelayanan yang lain. Nah, di satu sisi customer service ini kita dinilai konsumen juga gitu. Bagaimana konsumen itu betah untuk membeli produk kita, dan dengan produk kita yang lumayan bagus dan juga pelayanan kita sudah bagus, mudah-mudahan dengan konsumen yang satu ini dia menyebarluaskan gitu ke konsumen yang lain. Jadi untuk menarik konsumen yang lain untuk membeli ke kita sudah bisa dengan cara membuat peningkatan customer service kita. Oke, baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman kita Milini Sukma. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai contoh analisis perilaku konsumen. Kelompok kami telah sepakat mengambil contoh dengan sebuah produk BlackBerry dan Android. Alasannya mengapa kami mengangkat kasus ini karena melihat dari sisi melonjaknya permintaan terhadap sebuah alat komunikasi yang bersangkutan dengan persaingan pemasaran. Tidak dipungkiri, memang kedua produk tersebut adalah produk yang sedang booming di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Terdapat beberapa perbandingan yang signifikan, mungkin di sisi aplikasi, kelebihan, kekurangan, atau kelemahan dari kedua produk tersebut. Kegiatan berkomunikasi dengan seluruh orang-orang terdekat atau seluruh dunia bisa dilakukan. Produk BlackBerry memang sekarang sedang booming-boomingnya, lagi melonjaknya. Karena untuk itu kami menjelaskan apa kelebihan BlackBerry dan apa kelemahannya, agar tidak keliru. Produk Android bisa hadir di Indonesia, menarik banyak minat masyarakat khususnya di kalangan remaja untuk berbondong-bondong mencoba produk baru ini, karena banyak aplikasi di Android yang menawarkan sesuatu yang berbeda daripada produk BlackBerry. Biasanya produk ini dipakai oleh orang-orang yang main game. Baiklah, saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari kedua produk tersebut antara BlackBerry dan Android. Kalau BlackBerry, kameranya stabil, cepat, dan tidak terbata-bata. Namun terkadang sering terjadi handphone yang sering hang, mengharuskan mengeluarkan baterai dan tempatnya, dan yang paling merepotkan adalah proses reboot yang habiskan waktu sekitar 3-8 menit. Kalau Android sangat cepat, belum ada keluhan tentang handphone yang hang, mengharuskan baterai dikeluarkan secara paksa dari tempat, kecuali menggantikan SIM card, proses rebootnya berlangsung juga cepat. Yang kedua adalah masalah baterai. Kalau misalkan BlackBerry, baterainya memang luar biasa, wajar saja karena tidak melakukan proses berbagai aplikasi pada Android. Kalau misalkan Android, tergantung kita memakainya. Kalau misalkan baterainya supaya tidak boros, jangan memainkannya sambil dicas. Yang ketiga, kalau misalkan BlackBerry banyak aplikasinya yang berbayar, kalau Android tidak. Yang kelima, masalah aplikasinya. Kalau misalkan BlackBerry memang memiliki segudang aplikasi, tetapi di saat sama iPhone juga semakin jauh meninggalkan BlackBerry, jadi lebih baik melihat apa yang bisa dilakukan BlackBerry untuk menyusul ketinggalannya di belakang iPhone, iOS, dan Android. Kalau misalkan Android, semakin banyak aplikasi yang dulunya hanya di iOS, ini sudah ada versi Androidnya. Sebenarnya tergantung kita memilihnya atau kebutuhan kita yang mana. Baiklah, sampai situ dulu penjelasan dari kelompok kami. Kalau misalkan ada salah dan janggalnya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.